Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Edni Hairani, staf pengajar di SMK Negeri Sukabumi. Dalam pertemuan kali ini saya akan mengajar tentang menerapkan metode penyusutan aset tetap dan pencatatannya bagian kedua. Bagian pertama kita sudah mempelajarinya di video sebelumnya. Di sana kita belajar tentang pengertian penyusutan, kemudian jenis-jenis penyusutan dan sebab alasan kenapa harus ada penyusutan, dan mempelajari tentang metode-metode penyusutan. Di bagian 2 ini kita hanya belajar tentang bagaimana menghitung penyusutannya, bagaimana pencatatan atau jurnal penyesuaian yang harus dibuat, dan yang terakhir bagaimana cara membuat daftar penyusutan aset tetap. Oke, kita lanjut saja ke contoh perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus. Seperti yang kita bahas di sebelumnya, bahwa metode penyusutan aset tetap itu ada 5. Yang pertama itu metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun, kemudian metode angka tahunan, kemudian metode jam kerja aktiva, dan yang terakhir metode satuan hasil produksi. Nah, ini yang kita pertama tentang garis lurus. Ada contoh soal. PT Maju Sejahtera memiliki aktiva tetap berupa truk untuk kegiatan operasional yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2019. Truk tersebut dibeli dengan harga 200 juta dengan perkiraan masa pakai 5 tahun, nilai residu 50 juta. Bagaimana cara perhitungan akumulasinya? Kita tidak perhatikan. Rumus seperti kita ketahui, rumus untuk penyusutan garis lurus yaitu beban penyusutan sama dengan harga perolehan aktiva dikurangi nilai sisa dibagi umur manfaat atau umur ekonomis. Nah, di sini penyusutan harga perolehan aktiva truk tersebut 200 juta dikurangi nilai sisa 50 juta dibagi umur ekonomis 5 tahun. Maka beban penyusutan per tahunnya 30 juta, sama selama 5 tahun kalau menggunakan garis lurus membagi alokasi yang sama besar. Kemudian jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2019 ini tahun pertama, yaitu beban penyusutan kendaraan 30 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 30 juta. Dan ini dilakukan sama selama 5 tahun dengan jurnal penyusutan yang sama setiap akhir periodenya, itu beban penyusutan sama sebesar 30 juta. Nah, kemudian bagaimana daftar penyusutan aset tetapnya? Tinggal kita masukkan. Tahunnya 5 tahun, biaya harga perolehan 200 juta, akumulasi penyusutannya pada akhir tahun ke-1 memerlukan awal tahun kedua ada 30 juta. Nilai bukunya dulu, nilai buku awal tahun itu sama dengan harga perolehan, kemudian disusutkan 30 juta, maka nilai buku awal tahun tinggal 170 juta. Nilai buku akhir tahun ke-1 merupakan nilai buku awal tahun kedua. Beban penyusutannya sama, semuanya 30 juta. Setiap tahun disusutkan dikurangi 30 juta sampai tahun kelima, akhir tahun kelima tinggal tersisa 50 juta sebagai nilai residu. Nah, itu untuk metode garis lurus. Yang kedua sekarang contoh perhitungan metode saldo menurun. Nah, di sini ada sebuah kasus, sebuah mesin diperoleh pada tanggal 1 Juni 2003, harga perolehan 26 juta, kemudian memiliki taksiran umur ekonomis 5 tahun. Apabila sudah tidak digunakan lagi, aset ditarik penggunaannya diperkirakan mempunyai nilai residu 3 juta. Dalam pencatatan akuntansi aset tetap, perusahaan menggunakan metode saldo menurun. Bagaimana cara perhitungannya? Rumusnya adalah 2 dikali 100% dibagi umur ekonomis dikali harga buku aktiva tetap. Untuk penyusutan tahun 2017, nah, di sini rumusnya harga perolehannya dibagi per alokasi waktu bulan. Karena kita dibelinya 1 Juni 2017, maka perhitungan dimulai dari Juni sampai Desember, terdapatlah 7 bulan. Jadi 7 per 12. Jadi 2 dikali 100% dibagi 5 tahun dikali 7 per 12 dikali 26 juta. Kemudian dijumlahkan menjadi 3.033.000. Ini adalah penyusutan tahun 2017. Catatan, karena selama tahun 2017 aset hanya digunakan 7 bulan, ya. Jadi hanya 7 per 12. Jurnalnya beban penyusutan mesin
31 Desember 2017, debit 3.033.000, akumulasi penjualan mesin di kredit 3.003.000. Kemudian penyusutan tahun 2018, penyusutannya di sini rumusnya 100% dibagi 5 kali 2 kali langsung 26 juta harga perolehan tahun pertama dikurangi penyusutan yang sudah terjadi, maka nilai bukunya berapa baru dicarikan ini, dan maka penyusutan tahun kedua adalah 9.187.000. Nah, di sini tahun kedua dikalikannya ke nilai buku akhir tahun pertama. Ya, nilai buku akhir tahun pertama setelah dikurangi penyusutan akhir tahun pertama di sini nilai bukunya. Maka untuk lebih jelasnya kita lihat tadi. Nah, metode ini metode saldo menurun, ini ada kesalahan tuh, metode saldo menurun sebenarnya. Di sini biayanya harga perolehan 26 juta, akumulasi penyusutan. Nah, nilai buku awal tahun masih 26 juta, beban penyusutan yang terjadi 30.300, maka nilai buku akhir tahun, nilai buku awal tahun dikurangi penyusutan tahun pertama, maka nilai buku akhir tahun tinggal 22.900.000. Kemudian bagaimana cara menghitung penyusutan tahun kedua? Nah, tahun kedua penyusutannya itu berdasarkan perhitungan dari nilai buku awal tahun kedua. Jadi perkaliannya dari sini 22 dari nilai buku ini, maka dikurangi penyusutan tahun kedua, maka ini nilai buku akhir tahun kedua. Nilai buku akhir tahun kedua menjadi awal nilai buku tahun ketiga, dan ini menjadi dasar perhitungan untuk berikutnya, menghitung penyusutan berikutnya sampai akhir, bahwa nilai buku akhir tinggal 2.976, itu nilai residunya. Kita lanjutkan ke contoh perhitungan metode penyusutan jumlah angka tahun. Nah, kelebihan dari metode ini adalah lebih hemat dari segi biaya. Namun sayangnya ada aturan pajak yang membatasi penggunaan metode penyusutan jumlah angka tahun. Dalam pelaporan pajak, metode ini tidak bisa digunakan sehingga jarang sekali ada perusahaan yang menggunakan metode penyusutan jumlah angka tahun dalam aplikasinya. Layaknya metode saldo menurun, semakin lama aset tetap beroperasi, maka tingkat ausnya semakin tinggi. Butuh biaya pemeliharaan yang makin tinggi dengan kontribusi bagi perusahaan yang menurun. Dalam menentukan tarif penyusutan aset tetap dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan cara pembilang numerator menggunakan angka tahun dimulai tahun yang terbesar ke tahun ke-7. Penyebut yaitu denominator adalah jumlah angka tahun. Contoh, misalnya 4 tahun, pecahan dalam jumlah angka tahun 1 tambah 2 ini 10, 1 tambah 2 tambah 9 tambah 10. Angka pembilang tahun ke-1 hingga tahun ke-4 masing-masing 4, 3, 2, 1. Tarif penyusutan tahun ke-1 4/10, tahun kedua 3/10, tahun ketiga 2/10, serta terakhir tahun ke-4 1/10. Nah, kita ke contoh soal penyusutan metode jumlah angka tahun. Tanggal 4 Januari 2018, PT Maju Lestari membeli sebuah mesin. Untuk meningkatkan produksinya, harga perolehan mesin sebesar 165 juta, taksiran umur sisa atau residu, taksiran residu nilai sisa 25 juta. Kemudian mesin tersebut mampu beroperasi selama 4 tahun, umur ekonomis ditaksir 4 tahun. Perhitungan jumlah angka tahunnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 adalah 10. Sedangkan tarif tahun ke-1 menjadi 4/10, tahun kedua 3/10, tahun ketiga 2/10, tahun keempat 1/10. Nah, rumus tarif penyusutan kali dasar penyusutan. Dasar penyusutannya adalah harga perolehan aset tetap dikurangi nilai sisa. Maka tahun ke-1 diambil angka tertinggi 4/100, 4/10 kali 167 juta kurangi 20 juta. Harga perolehan kurangi nilai sisa. Harga perolehan kurangi nilai sisa 140 juta dikali tarif 4/10 menjadi 56 juta. Ini adalah penyusutan tahun pertama. Penyusutan tahun kedua tinggal 3/10 kali 140, 40 juta. Dan semuanya sampai ke tahun terakhir, tahun keempat diambil angka terkecil 1/10.